Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kita tentang etika atau adab di dalam Islam. Kemarin kita sampai ke poin ke nomor 9. Poin nomor 9 yang menceritakan tentang bahwasanya kalau kita masuk rumah, keluar rumah itu kita harus lembut, pelan-pelan. Terus kalau misalkan mau masuk rumah, sandalnya ditata dan lain sebagainya, bagaimana yang kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-10. Al-ashir, la tunazi madhifaka aw akhaka fil makan alladhi yujlisuka fih min manzilih. Kata beliau, Syekh Abdul Fattah mengatakan, engkau jangan memperdebati tuan rumah atau saudaramu di tempat yang dia itu mendudukan kamu di situ. Jadi kalau misalkan kita bertamu, dipersilahkan duduk di satu tempat, itu kita nggak usah debatin, kita langsung duduk di situ karena memang mereka yang lebih mengetahui kita itu layak duduk di mana. Takut-takut kalau misalkan kita memilih tempat kita sendiri, nanti ada hal yang canggung. Mungkin nanti terlihat aurat rumah dia seperti itu. Jadi ya kita terima, kita langsung kerjakan perintahnya. Balla tajlis illa haitsu yajlisak. Jadi jangan duduk kecuali di tempat yang dia persilahkan duduk gitu. Fala'allaka in jalasta kama turid tajlis ila makanin fihi itlal ala auratin min auratid dar. Kata beliau, mungkin kalau misalkan engkau duduk sesuai yang kau inginkan, nanti kemungkinan di sana itu terlihat aurat-aurat rumahnya sendiri, rumah tamu tersebut, rumah tuan rumah tersebut. Kalau seperti itu kan malah kurang ajar nantinya. Au fihi ihrajun lisakiniha. Pokoknya di situ nanti malah mengganggu tuan rumah. Fa'alaika bimtithali ma ya'muruka bihi madifu. Maka kepadamu langsung mematuhi apa yang diperintahkan tuan rumahnya. Waqbal ma yukrimuka bihi aydan. Terima apa yang dia suguhkan. Apa aja. Fa fi khabar Islam sahabil jalil Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu annahu qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akramahu bil julus ala wisadah. Jadi ada cerita Islam sahabat yang sangat agung namanya Adi bin Hatim At-Tai. Beliau pas datang ke Madinah ke Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah memerintahkan dia duduk di bantal, sedangkan Rasulullah duduknya di tanah, di lantai seperti itu. Dia dipersilahkan di bantal. Qala Adi, ini Adi sendiri yang cerita, sahabat Sayyidina Adi yang cerita sendiri. Tsumma madha bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta idza dakhala baitahu tanawala wisadatan min udumin mahsyuwatan lifan faqadabha ilayhi faqala ijlis ala hadhihi. Jadi pas Adi datang ke Madinah, Rasulullah masuk ke rumah terus ngambil kayak semacam bantal buat alas duduk. Akhirnya Rasulullah membawa itu keluar dan mengatakan kepadaku, duduk di atas ini. Qultu bal anta fajlis 'alaiha. Akhirnya aku enggak enak kan. Terus aku mengatakan, enggak ya Rasul, engkau yang duduk di situ. Kata Rasulullah, bal anta. Enggak, engkau yang duduk di situ. Seperti itu. Fajalastu 'alaiha. Akhirnya Adi menuruti. Melaksanakan perintah Rasul tersebut. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ard. Jadi Rasulullah duduknya malah di lantai. Ini tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala Kharijah bin Zaid ala ibn Sirin zairan lahu. Nah, dulu ada cerita Kharijah bin Zaid, ini seorang tabi'in, ulama juga, ala ibn Sirin, Ibn Sirin. Jadi Kharijah bin Zaid ziarah ke rumahnya Ibn Sirin. Fawajada ibn Sirin jalisan ala ard ila wisadah. Pas masuk rumah, Ibn Sirin tidak duduk di atas alas, dengan artian mungkin kalau tahu itu majelis-majelis yang kayak di Arab itu namanya bantal. Fa'arada an yajlisa ma'ahu. Akhirnya si Kharijah ini ingin duduk bersama Ibnu Sirin, ngikutin duduk di lantai, enggak di atas alas.
Wa qala lahu qad raditu li nafsi ma raditu li nafsi. Akhirnya Khadijah mengatakan, aku duduk di sini aja ya, sebagaimana engkau ridho duduk di lantai, aku juga ridho kok, katanya. Qala Ibnu Sirin, inni la arda laka fi baiti bima arda bihi li nafsi fajlis haitsu tu'mar. Kata Ibnu Sirin, enggak, aku ini tidak ridho di rumahku sendiri engkau duduk di tempat yang aku tidak ridho duduk di situ. Nah, maksudnya di lantai, engkau duduk di atas di atas bantal tadi. Wala tajlis fi makani sahibil manzil illa idza da'aka ilal julusi fi. Nah, jangan duduk di tempat tuan rumah. Jadi biasanya kalau tuan rumah tuh punya tempat duduk sendiri. Nah, itu jangan tiba-tiba kita masuk bertamu terus kita duduk di situ. Nah, jangan. Faqad qala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna ar-rajulu fi sultanihi ay manzilihi wa makani sultatihi. Jadi tatkala orang bertamu, jangan dia tiba-tiba menjadi imam seperti itu, menjadi imam di rumah tuan rumah tersebut. Dia tamu, cuman dia sosokan jadi imam seperti itu. Dengan artian bukan imam sholat, seakan-akan jadi imam ngatur-ngatur. Dia duduk di sini, dia duduk di situ seperti itu. Wala yaqut fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Dan tidaklah seorang tamu duduk di tempat tuan rumah kecuali dengan izin tuan rumah tersebut. Nah, ini diantara etika dan adab. Biasanya kalau misalkan tuan rumah punya tempat duduk sendiri, yaitu kita jangan duduk di situ kecuali memang sudah diizinkan. Biasanya kalau orang pangkatnya lebih tinggi, kayak misalkan guru atau orang tua atau semacamnya datang ke rumah, biasanya mereka ditempatkan di tempatnya tuan rumah tersebut. Nah, itu nggak apa-apa karena memang diperintahkan dan diizinkan. Nah, ini adalah poin yang ke-10. Jadi penting banget ya, kita kalau misalkan ke rumah bertamu itu banyak yang nggak sadar, dia tiba-tiba aja langsung duduk. Enggak, sebenarnya itu kita harus menunggu dulu kita duduk di mana, seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan kita itu sudah sering ke rumah saudara kita atau ke rumah kerabat kita, memang biasa saya itu duduk di situ. Nah, mungkin nggak apa-apa karena memang adatnya saya duduk di situ. Cuman kalau misalkan kita baru bertamu, tidak mengerti adat di rumah tersebut, walaupun biasanya orang-orang yang bertamu duduknya di tempat yang kita tahu, cuman seyogyanya etika yang baik kita harus menunggu dulu. Beliau ini akan menjelaskan saya ini duduk di mana, seperti itu. Oleh karena itu, sebagaimana yang di hadis tadi, Rasulullah memerintahkan jangan sok-sokan kita jadi imam di rumah tuan rumah, seperti itu. Itu kurang berakhlak. Nah, ini poin yang ke-10. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan teruskan di poin yang ke-11. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.